Nama aku Ayu. Usia 27 tahun, lahir dan besar di desa kecil yang tenang di pinggiran kota. Hidupku sederhana. Aku tumbuh tanpa kemewahan, tapi penuh cinta dan kerja keras. Ayah dan ibu membesarkanku dengan kasih sayang yang utuh. Mereka petani biasa, tapi hatinya luas seluas ladang yang mereka garap setiap hari. Beberapa bulan terakhir, hidupku seperti mimpi. Aku bertunangan dengan Reza, pria yang menurutku adalah jawaban dari setiap doa yang kupanjatkan sejak remaja. Reza tak hanya tampan dan mapan, tapi juga tampak begitu perhatian. Ia bekerja sebagai teknisi sipil di kota, pulang seminggu sekali, dan selalu membawa senyuman serta pelukan hangat saat bertemu denganku. Hari pernikahan kami sudah di depan mata. Besok, tepat pukul 9 pagi, kami akan duduk di pelaminan. Semua warga sudah diundang. Keluarga, tetangga, bahkan kenalan lama dari luar kota mulai berdatangan. Tenda sudah berdiri sejak 2 hari lalu. Aku bahkan bisa melihat warna putih gading dari kain pelaminan dari balik jendela rumahku. Sebentar lagi, kamu bukan Ayu anak petani biasa, tapi istri dari Reza, calon insinyur sukses, gurau ibu sambil menyematkan jepit rambut di sanggulku sore tadi. Aku tersipu malu. Tapi kebahagiaan ini bukan hanya tentang Reza. Ada satu orang lain yang sangat penting dalam hidupku, Sinta. Sahabatku sejak kecil. Kami tumbuh bersama. Mandi di sungai bersama, belajar bareng, bahkan dulu saat aku pertama kali patah hati di SMA, Sinta yang menghapus air mataku sambil membelikanku es lilin di warung sebelah sekolah. Sinta tidak punya keluarga. Ia ditinggal orang tuanya saat kecil dan dibesarkan oleh bibinya. Aku dan keluargaku sudah seperti keluarga baginya. Kami berbagi segalanya, makanan, baju, bahkan rahasia terdalam. Dan kini, ia menjadi pendamping pengantin wanitaku. Aku tak bisa membayangkan hari besarku tanpa dirinya di sisiku. Sore itu, kami berkumpul di ruang tamu. Aku, Reza, dan Sinta. Kami membicarakan susunan acara, memastikan semua rencana berjalan lancar. Reza tampak agak gelisah, tapi aku mengira itu karena gugup. Lagi pula, siapa sih yang tak gugup sehari sebelum menikah? Besok kita akan jadi pasangan suami istri, Ayu. Aku masih seperti tak percaya, kata Reza sambil menggenggam tanganku. Sinta tersenyum kecil di sebelahku. Kalian cocok banget. Aku senang banget lihat kalian akhirnya bersatu. Aku menoleh ke Sinta dan meremas tangannya. Semua ini takkan lengkap tanpa kamu, Sin. Kamu tahu itu, kan? Ia hanya tersenyum tanpa menjawab. Matanya sebentar bertemu denganku, lalu buru-buru menunduk. Aku pikir dia hanya terharu. Sinta memang begitu. Hatinya lembut dan mudah tersentuh. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Ibu menyuruhku istirahat agar tak terlihat lelah esok hari. Tapi pikiran ini terlalu ramai. Aku memikirkan banyak hal, gaun pengantin, musik di pelaminan, wajah tamu-tamu yang akan datang, dan tentu saja Reza. Tiba-tiba aku teringat bahwa Reza belum mengirim pesan malam itu, tak seperti biasanya. Biasanya, ia mengirim pesan panjang, penuh kata manis sebelum tidur. Tapi malam itu, ponselku hening. Aku membuka aplikasi pesan, pesanku tadi siang hanya dibaca, tak dibalas. Kubuka Instagram, story terakhirnya 1 jam lalu, dia di kamar, tampaknya sendiri. Mungkin lelah, pikirku. Tapi rasa cemas menyelinap pelan-pelan. Kepalaku berkata tak ada yang salah. Tapi hatiku berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Ayam belum berkokok, tapi aku sudah berdiri di depan cermin, mencoba membayangkan diriku mengenakan kebaya putih yang akan ku kenakan sebentar lagi. Tapi entah kenapa, dada ini sesak. Aku mendengar desas-desus semalam dari sepupuku yang mengatakan bahwa ia melihat Sinta keluar dari rumah Reza. Aku sempat marah dan menegur sepupuku karena menuduh sahabatku sendiri. Tapi bisik itu tak bisa kutepis begitu saja. Pagi itu, aku memutuskan sesuatu yang tak biasa kulakukan, pergi ke rumah Reza. Jalanan masih sepi, kabut masih menggantung tipis di antara pohon-pohon jati. Rumah Reza hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahku. Aku berjalan cepat, hampir berlari. Langkahku tergesa, detak jantungku tak karuan. Aku tak tahu apa yang kuharapkan.
Mungkin sekadar ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja. Sesampainya di sana, gerbang rumahnya tak terkunci. Aneh. Reza biasa sangat disiplin soal keamanan. Pintu rumah juga tidak terkunci. Aku masuk pelan-pelan, menyusuri ruang tamu yang remang-remang. Lampu belum dinyalakan, hanya cahaya dari jendela yang mulai merekah. Reza, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku berjalan menuju kamarnya. Saat itulah, aku mencium bau parfum yang tak asing, bau parfum Sinta. Tapi kenapa ada di sini? Hatiku makin gelisah. Dengan tangan gemetar, aku memutar kenop pintu kamar Reza yang ternyata tidak dikunci. Pintu terbuka perlahan. Dan saat itu, duniaku runtuh. Di atas ranjang, kulihat dua sosok yang kutahu sangat baik. Reza dan Sinta. Di bawah selimut yang sama. Baju mereka tergeletak di kursi di dekat ranjang, berantakan. Aku terdiam. Beberapa detik tubuhku kaku. Seolah beku. Lalu, tenggorokanku tercekat, air mata menggenang, dan jeritan pecah dari dadaku. Sinta. Mereka tersentak bangun. Reza buru-buru menarik selimut, wajahnya pucat seperti mayat. Sinta tak sempat menutupi tubuhnya dengan benar, ia hanya menatapku seperti orang linglung. Ayu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, ucap Reza dengan suara tercekat. Aku mundur beberapa langkah, menahan tubuhku agar tidak roboh. Bukan seperti yang aku pikirkan, suaraku gemetar. Kalian telanjang di ranjang yang sama, di hari sebelum pernikahanku, dan kalian bilang bukan seperti yang aku pikirkan. Sinta menangis. Ayu, maaf, aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kamu nggak tahu? Kamu tidur dengan calon suamiku. Setelah semua yang aku bagi, setelah semua yang aku korbankan untuk kalian berdua. Suaraku tercekat oleh tangis. Tubuhku menggigil. Aku tak bisa berpikir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini tertutup begitu saja. Aku keluar rumah dan berteriak ke arah tetangga yang mulai keluar rumah karena mendengar kegaduhan. Wah, tolong kemari. Ada aib yang harus kalian lihat sendiri. Suara langkah kaki berdatangan dari segala penjuru. Para tetangga keluar rumah, beberapa masih mengenakan sarung dan baju tidur. Wajah-wajah terkejut dan bingung mengelilingi halaman rumah Reza. Ada apa, Ayu? Tanya Bu Rini, tetangga yang rumahnya bersebelahan. Aku berdiri di depan pintu rumah Reza, air mata masih menetes deras dari sudut mataku. Tapi aku tak peduli lagi. Suara dalam hatiku lebih keras dari rasa malu. Aku menunjuk ke arah dalam rumah. Masuklah, Bu. Lihat sendiri. Lihat siapa yang aku dapati di kamar calon suamiku, seruku parau. Beberapa warga saling pandang. Pak RT yang kebetulan lewat ikut mendekat. Ayu, kamu ngomong apa ini? Aku mengangguk tegas. Masuk, Pak. Lihat siapa yang sedang tidur di kamar Reza. Pak RT dan dua ibu-ibu memberanikan diri masuk. Tak butuh waktu lama, suara ribut pun terdengar dari dalam. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya ampun, Sinta, ini beneran kamu. Langkah kaki cepat terdengar dari dalam. Reza keluar lebih dulu dengan kemeja kusut yang baru sempat dikenakannya. Di belakangnya, Sinta, memakai gaun tidurku yang sempat kupinjamkan kepadanya beberapa hari lalu. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Pak RT, ini cuma salah paham, kata Reza gugup, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Salah paham apanya? Aku berteriak. Kalian berdua tidur di kamar yang akan menjadi kamar pengantinku. Kalian tidur bersama semalam, dan ini 1 hari sebelum pernikahan kita. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan sudah mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian ini. Sinta berlutut di depanku, menangis keras. Ayu, aku minta maaf, aku nggak tahu kenapa bisa begini, aku hilaf. Reza yang... Jangan salahkan orang lain, suaraku meledak. Kamu tahu dia tunanganku. Besok seharusnya aku menikah dengannya. Tapi kamu, sahabatku sendiri, tidur dengannya di malam sebelum pernikahan kami. Sinta terisak. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Pak RT mencoba menenangkan kami, tapi aku tak peduli. Luka yang menganga ini tak bisa ditenangkan dengan kata bijak.
Pak RT, kataku sambil menoleh ke arah beliau, tolong, bawa mereka ke kantor desa. Biar semua warga tahu siapa sebenarnya Reza dan Sinta. Reza menahan tanganku. Ayu, jangan begini. Aku menepis tangannya. Kamu sudah hancurkan hidupku. Kamu Kamu buah. Orang-orang mulai bersorak, mencaci Reza dan Sinta. Mereka berdua diarak menuju kantor desa. Tak ada yang membelanya. Tak satu pun. Di tengah jalan, Sinta menangis dan menutupi wajahnya, sementara Reza menunduk, tak berkata sepatah pun. Di belakang mereka, ibu-ibu mengikuti sambil memaki. Beberapa remaja memvideo mereka, menyiarkan secara langsung ke media sosial. Akhirnya kelihatan juga belangmu, Reza, gumam seorang pemuda. Selama ini sok alim, taunya. Aku mengikuti di belakang, dituntun oleh ibu dan dua sepupuku. Kakiku lemas, tapi hatiku penuh bara. Aku tak ingin menangis lagi di depan mereka. Mereka harus tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Di kantor desa, Pak Kepala Desa menyuruh Reza dan Sinta duduk di depan ruang pertemuan. Aku berdiri dengan tangan mengepal. Beberapa tokoh masyarakat juga hadir. Warga memenuhi halaman kantor desa, menanti keputusan. Reza, Sinta, suara Pak Kepala Desa berat dan dingin. Kalian tahu ini aib besar. Desa ini menjunjung tinggi nilai dan adab. Dan kalian melakukan hal ini sehari sebelum pernikahan. Reza menunduk. Sinta terus menangis. Sudah, Pak, kataku pelan tapi tegas. Saya hanya ingin dua hal. Pertama, saya batalkan pernikahan. Kedua, saya ingin masyarakat tahu, saya bukan perempuan yang ditinggal begitu saja. Saya ingin mereka tahu saya ditipu dan dikhianati. Pak Kepala Desa mengangguk pelan. Kami paham, Ayu. Kami akan bantu jelaskan ke semua warga. Dan kamu, Reza, permintaan maafmu takkan pernah cukup menebus luka ini. Reza hanya menunduk. Sinta mengangkat wajahnya. Ayu, maafkan aku benar-benar hancur sekarang. Aku menatapnya lurus. Kamu menghancurkan aku dulu, Sin. Sekarang kamu tahu rasanya. Pak Kepala Desa lalu meminta warga untuk tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. Warga perlahan meninggalkan kantor desa. Reza dan Sinta dipulangkan ke rumah masing-masing dengan pengawalan agar tidak terjadi keributan lanjutan. Sementara itu, aku, bersama ibu, pulang dengan langkah berat. Tapi anehnya, ada sedikit rasa lega di hati. Aku sudah lepaskan semuanya. Malam itu, aku duduk di kamarku. Gaun pengantin masih tergantung di gantungan. Putih bersih, indah, tapi kini menyakitkan untuk dilihat. Ibu masuk ke kamar membawa segelas susu hangat. Ayu, kamu kuat, nak? Ibu bangga padamu, katanya sambil memelukku. Aku menangis dalam pelukannya. Kenapa harus begini, Bu? Kenapa mereka tega? Ibu membelai rambutku lembut. Kadang, Tuhan membuka semua sebelum kita terlanjur masuk lebih dalam. Ibu percaya, kamu diselamatkan dari hidup yang lebih menyakitkan. Aku mengangguk dalam pelukan ibu. Di balik rasa hancur, ada juga rasa syukur. Aku tahu, besok tak akan ada pesta pernikahan. Tapi bukan berarti hidupku selesai. Aku harus bangkit. Bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Keesokan harinya, warga semula datang untuk menghadiri pernikahan. Tapi pagi itu, mereka terkejut melihat suasana yang berbeda. Tenda tetap berdiri, makanan tetap tersaji. Tapi tak ada pelaminan. Tak ada gaun pengantin. Sebagai gantinya, aku berdiri di atas panggung kecil bersama ibu dan Pak RT, menyambut anak-anak yatim dari panti asuhan yang kudatangkan secara mendadak tadi malam. Acara pernikahan saya tidak jadi, ucapku di mikrofon, suaraku jelas walau dada masih bergetar. Tapi daripada makanan ini terbuang, saya ingin hari ini menjadi hari bahagia untuk anak-anak yatim di desa ini. Semua warga terdiam. Lalu, satu persatu, tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa ibu meneteskan air mata. Subhanallah, Ayu, luar biasa kamu, nak, ucap Bu Rini sambil memelukku. Anak-anak yatim mulai bersorak riang. Mereka makan bersama, tertawa, bahkan menyanyi di atas panggung. Aku ikut bermain dengan mereka.
Senyum mereka seolah menyembuhkan sebagian luka yang menganga di hatiku. Mungkin bukan ini pernikahan yang kuimpikan. Tapi inilah hari di mana aku diselamatkan. Hari di mana aku tak jadi disandingkan dengan pengkhianat dan tidak jadi menantu dari kebohongan. Hari di mana aku belajar bahwa kehancuran bisa jadi jalan menuju kebangkitan. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari bersinar seperti biasa, langit tetap biru, tapi dadaku masih terasa sesak. Suara anak-anak yatim yang tertawa kemarin masih membekas di telingaku, namun saat aku kembali duduk sendirian di kamar, rasa hampa mulai menyerang. Tidak ada Reza. Tidak ada rencana resepsi. Tidak ada teman yang datang untuk berdiskusi tentang masa depan pernikahan. Aku kembali sendiri. Tapi kali ini berbeda. Aku bukan Ayu yang sama seperti seminggu lalu. Aku menatap cermin. Wajahku tampak lebih pucat. Mataku sembab. Tapi di balik itu, aku melihat sisa keberanian yang kemarin sempat muncul. Aku menghela napas panjang dan berkata pada diri sendiri, sudah cukup menangis, Ayu. Ini waktunya kamu hidup untuk dirimu. Hari-hari setelahnya tak mudah. Sore itu, aku keluar rumah untuk pergi ke warung membeli beberapa keperluan ibu. Di sepanjang jalan, bisikan-bisikan terdengar jelas. Itu Ayu, kan? Yang batal nikah itu. Kasihannya, tapi ya itu, makanya jangan terlalu percaya sama laki-laki. Tapi aku dengar dia yang malah nyuruh warga arak mantannya sama sahabatnya sendiri. Gila nggak tuh? Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi telinga ini bukan tuli. Hati ini juga belum sembuh. Beberapa orang menatapku penuh simpati, tapi banyak pula yang tatapannya sinis seolah aku aib yang berjalan. Dan yang paling menyakitkan, kabar kalau aku, terlalu lebay, mulai beredar. Masa ia cuma gara-gara begitu langsung batalin pernikahan? Kan masih bisa dibicarakan baik-baik. Aku ingin berteriak bahwa mereka tidak tahu rasanya dikhianati oleh dua orang yang aku percaya sepenuhnya. Teman-temanku pun mulai menjauh. Grup sahabat-sahabat lama yang dulu ramai membicarakan dekorasi dan baju bridesmaid mendadak sepi. Bahkan dua di antaranya, yang dulunya berjanji akan selalu ada untukku, sekarang tak pernah bertanya kabar. Aku tahu, mereka takut ikut terseret drama yang sedang jadi bahan omongan di kampung. Yang paling menyakitkan, beberapa hari kemudian aku tahu bahwa status Sinta di Instagram sudah diubah jadi single dan fokus memperbaiki diri, dengan caption. Kadang kita hilaf karena terlalu nyaman. Tapi hidup terus berjalan. Dan ada emoji hati di akhir kalimat itu. Aku terdiam lama di depan layar ponsel. Tidak ada rasa marah. Yang ada hanya rasa jijik. Bagaimana bisa dia menganggap ini sekadar kenyamanan dan kehilafan? Reza pun menghilang. Keluarganya tak pernah muncul lagi di rumah kami. Ibuku pernah mendengar kabar bahwa mereka kini sedang sibuk mengurus kepindahan Reza ke luar kota, entah untuk bekerja atau sekadar menjauh dari aib. Aku tidak peduli. Satu-satunya pelipur lara datang dari keponakanku, Dinda. Dia baru kelas 4 SD, tapi punya cara tersendiri untuk menghiburku. Suatu sore dia datang membawa gambar yang digambarnya sendiri. Gambar seorang perempuan berdiri di atas panggung, dikelilingi anak-anak yatim, dengan tulisan besar, Kak Ayu hebat. Mataku berkaca-kaca. Aku peluk Dinda lama-lama. Dinda bangga sama Kak Ayu. Teman-teman Dinda bilang Kak Ayu baik banget mau traktir anak-anak yatim. Nggak semua orang bisa kayak gitu, katanya polos. Ucapan itu sederhana. Tapi bagi hatiku yang porak-poranda, itu seperti pelukan hangat dari Tuhan. Ibu mulai mendorongku untuk bangkit perlahan. Kamu masih punya banyak mimpi, Ayu. Jangan berhenti hanya karena seseorang tidak tahu cara menghargaimu. Aku mengangguk. Dulu aku sempat bercita-cita ingin buka usaha catering kecil-kecilan. Memasak adalah hobiku sejak lama. Bahkan saat persiapan pernikahan kemarin, aku yang banyak mengatur soal menu makanan dan menyusun list vendor. Ibu menatapku serius suatu malam. Daripada kamu tenggelam dalam luka, lebih baik kamu bangkit dan mulai bikin dapurmu sendiri. Aku mulai berpikir, mungkin benar. Luka ini terlalu besar kalau hanya ditangisi. Tapi kalau kubah jadi semangat, mungkin bisa jadi bekal untuk sesuatu yang lebih besar. Aku mulai merancang usaha kecilku. Di hari ke-10 setelah pembatalan pernikahan, aku mulai membuat menu sederhana.
nasi box dengan lauk rumahan, kue tradisional, dan jajanan pasar. Aku buat brosur sendiri, aku desain sederhana di ponsel lalu kucetak di kertas HVS. Dengan langkah masih ragu, aku mulai mengetuk pintu-pintu rumah tetangga. Bu, saya mulai buka pesanan nasi box. Bisa untuk arisan, pengajian, atau tahlilan, kataku dengan senyum kikuk. Beberapa menatapku iba. Tapi ada juga yang antusias. Salah satu pelanggan pertamaku adalah Bu Rini. Ayu, aku percaya masakanmu enak. Aku pesan 25 box buat pengajian minggu depan. Ya. Hatiku membuncah. Rasanya seperti mendapatkan pelukan di tengah badai. Hari demi hari, pesanan mulai berdatangan. Awalnya hanya 10, lalu 25, lalu 50 box. Aku kewalahan sendiri, sampai akhirnya ibu dan 2 keponakan ikut membantuku membungkus dan mengantar. Kami kerja sampai malam. Tapi di sela lelah itu, aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasa sebelumnya. Kebahagiaan karena dihargai bukan karena penampilan atau statusku sebagai calon istri seseorang, tapi karena hasil tanganku sendiri. 1 bulan setelah peristiwa itu, aku diundang ke pengajian ibu-ibu untuk diminta jadi narasumber kecil, berbagi kisah bangkit dari keterpurukan. Aku berdiri di depan sekitar 30-an ibu-ibu dan remaja putri. Saya pernah ingin menikah, tapi ternyata Allah berkata belum waktunya. Saya hancur. Tapi sekarang saya belajar bahwa luka bisa jadi kekuatan kalau kita bersedia mengubahnya. Ruangan hening. Beberapa ibu meneteskan air mata. Setelah acara itu, banyak yang memelukku dan mengatakan mereka kini mengerti bahwa aku bukan perempuan gila yang bikin heboh, seperti rumor yang dulu beredar. 3 bulan setelah kejadian, hidupku mulai berubah. Usahaku kini punya nama, Dapur Ayu. Aku sudah punya 2 orang pegawai harian yang membantu masak dan bungkus. Aku mulai menerima pesanan catering harian untuk kantor dan rumah makan kecil. Dan yang lebih penting, aku sudah benar-benar berdamai dengan masa laluku. Sinta? Aku dengar dia pindah ke kota sebelah, katanya ikut keluarga. Reza? Terakhir kabar yang kudengar, dia menganggur dan sedang mencari kerja baru. Tapi aku tak ingin tahu lebih banyak. Mereka sudah tidak lagi penting dalam ceritaku. Hidupku bukan tentang mereka. Hidupku kini tentang aku. Tentang bagaimana aku menyusun kembali potongan hati yang dulu hancur. Suatu sore, aku duduk di halaman rumah. Langit mulai jingga. Aku menyesap teh hangat, melihat ke arah dapur di belakang yang kini tak pernah sepi. Ibu duduk di sampingku, tersenyum bangga. Kamu hebat, Ayu, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku cuma berusaha tetap hidup, Bu. Tapi cara kamu bertahan, itu luar biasa. Bahkan ibu belajar banyak dari kamu. Aku menatap langit yang perlahan berubah warna. Hari itu, aku merasa tidak sendiri lagi. Aku tidak jadi pengantin, tapi aku jadi pemenang dalam hidupku sendiri. 3 bulan berlalu sejak hari paling kelam dalam hidupku berubah menjadi titik balik yang paling membahagiakan. Dapur Ayu kini menjadi usaha rumahan yang cukup dikenal di desa dan daerah sekitarnya. Setiap hari ada saja pesanan yang masuk, baik dari pengajian, arisan, bahkan sekolah-sekolah. Aku tak lagi punya waktu untuk menangisi masa lalu. Namun rupanya, masa lalu belum selesai denganku. Hari itu, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Selamat pagi, dengan Ibu Ayu pemilik Dapur Ayu. Ya, betul. Ini siapa ya? Saya Rian, dari event organizer, Aksara Nusantara. Kami sering menangani acara pernikahan dan pertemuan komunitas. Kami mendengar banyak review positif soal Dapur Ayu. Kami ingin menawarkan kerjasama. Suara itu terdengar hangat, sopan, dan profesional. Aku sempat terdiam sejenak, tak percaya bahwa ada IO besar yang mendengar tentang usaha kecilku. Tentu, Pak. Saya tertarik. Mungkin kita bisa jadwalkan pertemuan. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe di kota pada hari Minggu. Aku gugup, tapi juga antusias. Ini bukan hanya tawaran kerja sama biasa. Ini bisa jadi pintu menuju impian yang lebih besar. Hari pertemuan tiba. Aku mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan hitam dengan jilbab warna pastel. Wajahku sudah tidak lagi menyisakan sembab seperti dulu. Kini,
Aku tampil sebagai pengusaha kecil yang mulai percaya diri. Sesampainya di kafe, aku mencari meja sesuai informasi. Di sudut ruangan, duduk seorang pria muda mengenakan kemeja navy dan celana chino krem. Tatapannya menoleh ke arahku, dan seketika langkahku terhenti. "Rian," gumamku pelan. Pria itu berdiri, tersenyum lebar. "Ayu." Dadaku mencelos. Itu Rian, mantan teman kampusku. Juga pria yang dulu pernah diam-diam menyukaiku, tapi aku tolak karena saat itu aku masih percaya bahwa Reza adalah segalanya. Aku mencoba tetap tenang dan menyambut uluran tangannya. "Sudah lama ya?" "Iya. Aku dengar cerita kamu dari teman-teman, tentang kejadian itu dan tentang bagaimana kamu bangkit." Aku hanya tersenyum tipis. Luka lama terasa seperti tergores kembali, tapi tidak terlalu dalam. Kini aku sudah lebih kuat. Kami pun membicarakan kerjasama. Rian menjelaskan bahwa Ionya sering menangani acara komunitas dan pernikahan kecil di kota. Mereka kesulitan mencari catering rumahan yang berkualitas, dan setelah melihat ulasan tentang dapur Ayu di media sosial, mereka tertarik mencoba kerja sama eksklusif. "Untuk awal, kamu bisa pegang 3 event dulu. Kalau cocok, bisa lanjut. Kami akan bantu promosikan juga," jelas Rian. Aku menatapnya lekat-lekat. Matanya masih sama seperti dulu, hangat dan jujur. Tapi kini dia jauh lebih dewasa. "Kenapa kamu mau kerja sama dengan usaha sekecil ini, Rian?" tanyaku jujur. Dia tersenyum. "Karena aku lihat kamu kerja dari hati. Dan karena aku tahu kamu punya potensi jauh lebih besar dari yang kamu kira." Aku terdiam. Ada rasa hangat merambat di dada. Tapi aku tidak ingin terlalu larut. Ini kerja sama profesional. Bukan waktu untuk membahas masa lalu. Kerja sama pun dimulai. Event pertama berlangsung 2 minggu kemudian, sebuah ulang tahun anak di aula komunitas. Aku menyiapkan 100 nasi box anak dan 50 makanan pendamping untuk dewasa. Aku dan tim kecilku bekerja keras semalaman. Saat acara berlangsung, Rian datang memantau langsung. Ia membantu membagikan makanan, menyapa klien, dan memuji rasa masakan kami tanpa ragu. "Ayu, ini luar biasa. Klien puas. Anak-anak suka pudingmu. Kita harus buat menu spesial untuk anak-anak ke depannya," katanya penuh semangat. Aku tersenyum. Senang rasanya mendapatkan apresiasi dari seseorang yang benar-benar menghargai usaha kita. Namun di balik semua ini, mulai timbul rasa yang mengusik. Rian sering datang ke rumah. Kadang membawa buah tangan, kadang hanya mampir untuk membicarakan menu atau laporan feedback klien. Tapi matanya, setiap kali menatapku, selalu penuh perhatian. Ibu mulai menggoda. "Rian itu anak baik ya, Yu?" Aku hanya tertawa kecil. "Dia cuma mitra kerja, Bu." Tapi matanya bilang lain, celetuk ibu. Aku pura-pura tidak mengerti. Tapi jujur saja, hatiku mulai tak tenang. Apakah pantas aku membuka hati lagi? Baru beberapa bulan lalu aku hancur dikhianati. Di satu malam, hujan turun deras. Rian mengirim pesan. "Maaf kalau ini mengganggu, tapi aku ingin bilang sesuatu yang sudah lama kupendam. Besok setelah event selesai, bisakah kita bicara sebentar, bukan sebagai rekan kerja?" Hatiku berdebar. Entah kenapa, perasaan itu muncul lagi, campuran antara takut dan harap. Keesokan harinya, event selesai dengan sukses. Saat semua kru pulang, Rian mengajakku duduk di taman dekat aula. Hujan baru saja reda. Embun masih menempel di daun. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, Ayu. Tapi aku sudah menyimpan rasa ini sejak dulu," katanya pelan. Aku menunduk. "Dulu aku takut menyakiti perasaanmu, karena kamu sangat yakin dengan Reza. Tapi setelah semua yang terjadi, aku melihat kamu jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Dan aku semakin kagum." Aku menahan napas. Hati kecilku bergemuruh. "Rian," suaraku nyaris berbisik, "aku takut terlalu cepat. Luka itu masih ada." "Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku siap menunggu. Bahkan jika kamu hanya ingin berteman, aku akan tetap di sini." Aku mengangguk pelan. Tak ada janji, tak ada kepastian. Hanya kejujuran dan penghargaan. Itu sudah lebih dari cukup. Malam itu,
Aku pulang dengan hati yang berbeda. Bukan karena cinta yang datang lagi, tapi karena akhirnya aku tahu aku masih layak dihargai, layak dicintai. Dan yang paling penting, aku mulai membuka lembaran baru. Tanpa harus menutupi luka, tanpa harus berpura-pura kuat. Aku bisa menjadi Ayu yang lebih utuh, dengan segala luka, keberanian, dan impian. Sudah 5 bulan berlalu sejak peristiwa yang dulu kukira akan menghancurkan seluruh hidupku. Tapi ternyata, di balik kepedihan itu, Tuhan menyiapkan banyak kejutan indah. Usahaku, Dapur Ayu, makin dikenal. Pesanan tak pernah berhenti, dan kerja sama dengan IO milik Rian membuka pintu rezeki yang lebih luas. Hari-hariku mulai terasa ringan. Luka di hati memang belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku sudah bisa tertawa tanpa berpura-pura. Rian, dengan caranya yang tulus dan sabar, perlahan mulai mengisi ruang kosong dalam hidupku. Tapi aku tak berani menyimpulkan apa-apa. Aku takut berharap terlalu dalam. Hingga suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari mengantar pesanan, aku melihat sosok yang membuat tubuhku seketika membeku. Sinta. Dia berdiri di depan rumah neneknya yang hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggalku. Rambut panjangnya terurai, wajahnya masih seperti dulu, cantik, tapi entah kenapa sekarang terlihat dingin. Mataku dan matanya bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berkata apa-apa. Lalu ia tersenyum kecil dan melambaikan tangan. Aku mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah tanpa membalas senyum itu. Ibu yang melihatku terburu-buru masuk ke dapur langsung bertanya. Kenapa, Yu? Mukamu pucat. Sinta balik ke sini, Bu, jawabku pelan. Ibu terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Astagfirullah, dia kembali juga akhirnya. Aku mengangguk, berusaha tetap tenang. Ya, dia berdiri di depan rumah neneknya. Kalau dia nyapa kamu lagi, jangan terlalu ditanggapi. Jangan sampai hatimu terluka lagi, Yu. Aku hanya menjawab dengan senyuman tipis. Tapi dalam hati, ada rasa tidak nyaman yang menggelitik. Kenapa Sinta kembali? Apa dia tak merasa malu sedikit pun setelah apa yang dia lakukan padaku? Beberapa hari kemudian, jawabannya datang. Saat aku sedang menyusun loyang kue untuk pesanan ulang tahun, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Ayu? Waalaikumsalam. Ini siapa, ya? Aku, Sinta. Maaf tiba-tiba nelpon. Kita bisa ketemu? Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Untuk apa? Aku cuma ingin bicara. Cuma sebentar saja. Di taman dekat lapangan, besok sore. Aku ingin menolak. Ingin mengatakan bahwa aku tidak butuh penjelasan. Tapi sebagian diriku juga ingin tahu. Ingin mendengar langsung, agar luka ini bisa benar-benar kututup. Baik. Besok jam 4. Keesokan harinya, aku datang. Taman itu sepi. Hanya ada beberapa anak kecil bermain. Sinta sudah duduk di bangku beton, mengenakan blus merah muda dan celana jeans. Wajahnya tampak lebih kurus. Tapi sorot matanya tetap tajam. Terima kasih sudah datang, katanya ketika aku duduk. Langsung saja, Sin. Kamu mau bilang apa? Dia menunduk sejenak. Lalu menatapku dengan tatapan yang entah kenapa, seperti penuh dendam. Aku akan menikah dengan Reza. Bulan depan. Darahku seakan berhenti mengalir. Meski aku tahu mereka sudah menjalin hubungan sejak sebelum aku tahu, tetap saja mendengarnya langsung seperti disayat. Tapi aku menahan ekspresi. Aku harus terlihat tenang. Aku tidak mau dia melihatku hancur. Selamat, jawabku singkat. Sinta mengernyit. Mungkin tak menyangka aku bereaksi seperti itu. Kenapa kamu nggak marah? Nggak merasa sakit hati? Aku merebut tunanganmu. Aku tersenyum kecut. Kamu nggak merebut. Dia yang memang tidak pantas untukku. Kamu hanya membuka mataku lebih cepat. Sinta tertawa kecil, getir. Lucu ya, aku kira kamu akan histeris, akan mencak-mencak seperti di hari itu saat kamu mengarak kami ke kantor desa. Waktu itu aku marah. Tapi sekarang, aku sudah selesai. Dia menggigit bibirnya, lalu bersandar di bangku. Kamu tahu kenapa aku kembali ke sini? Karena aku ingin semua orang tahu bahwa akhirnya aku yang menang.
Reza pilih aku. Dan kamu tetap sendiri. Aku menatapnya lama. Kalau itu yang kamu anggap kemenangan, selamat, Sin. Tapi jangan lupa, yang kamu menangkan adalah pria yang mengkhianati perempuan yang mencintainya dengan tulus. Jangan bangga dulu. Giliranmu akan datang. Sinta terdiam. Matanya menatap tajam. Tapi aku sudah selesai. Aku bangkit, lalu berjalan meninggalkannya tanpa menoleh sedikitpun. Beberapa hari kemudian, kabar itu tersebar. Desa kembali heboh. Reza dan Sinta akan menikah bulan depan, jadi bahan gunjingan di mana-mana. Ada yang menyindir, ada yang menggeleng prihatin. Tapi aku memilih fokus pada usahaku. Aku tak ingin hidupku dikotori kabar masa lalu lagi. Hingga suatu malam, setelah acara tasyakuran kecil, Rian menghampiriku. Ia membawa 2 bungkus nasi bakar dan duduk di teras rumahku. Yuk makan bareng. Aku tahu kamu belum makan sejak tadi siang. Aku tersenyum dan mengangguk. Kami makan sambil duduk bersisian di bangku panjang. Setelah suapan terakhir, Rian menatapku dengan serius. Aku dengar kabar soal Reza dan Sinta. Kamu nggak apa-apa? Aku menarik napas. Kalau ini terjadi 3 bulan lalu, mungkin aku masih akan menangis. Tapi sekarang, aku malah bersyukur. Tuhan benar-benar menyelamatkanku dari kehancuran yang lebih dalam. Rian mengangguk pelan. Kamu tahu nggak, Ayu, aku makin kagum sama kamu. Kamu kuat, tapi nggak jadi keras. Kamu luka, tapi nggak berubah jadi kejam. Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam dada, hatiku menghangat. Rian, aku memandangnya, kamu masih mau menunggu aku? Dia mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Sampai kamu usir aku pun, aku masih akan ada di sini. Aku menatap matanya lekat-lekat. Mungkin, aku nggak butuh kamu menunggu lebih lama. Rian terdiam. Lalu pelan-pelan, senyumnya merekah. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Hanya keheningan yang penuh makna. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Malam itu, aku menatap langit, mengingat semua yang sudah kulewati. Dari rasa cinta, pengkhianatan, kemarahan, kebangkitan, sampai akhirnya kedamaian. Tuhan memang adil. Ia mengizinkan aku jatuh, agar aku belajar berdiri. Ia membiarkan aku hancur, agar aku bisa membangun diriku kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan kini, meski luka itu mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi aku sudah tidak membiarkannya menguasai hidupku lagi. Pagi itu aku sedang menghias kue untuk acara ulang tahun anak seorang pelanggan ketika ibu memanggilku dengan suara cemas dari ruang tamu. Ayu, cepat ke sini, ada yang nyari kamu. Aku segera melepas celemek dan berjalan cepat ke depan. Tapi langkahku terhenti saat melihat siapa yang berdiri di sana. Sinta. Wajahnya pucat. Rambutnya tak tersisir rapi seperti biasanya. Matanya sembab. Baju yang dikenakannya tampak kusut dan kotor. Ia bukan lagi sosok cantik dan percaya diri seperti terakhir kali kami bertemu di taman. Aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara lirih. Aku tak langsung menjawab. Ibu yang duduk di kursi sebelah memandangku, menunggu reaksiku. Tapi aku hanya berkata, masuklah. Di dapur, Sinta menangis. Lama. Aku hanya duduk diam, menunggu dia bicara. Hatiku sejujurnya masih menyimpan luka, tapi tak ada rasa benci. Yang ada hanya rasa asing terhadap perempuan yang dulu pernah kupanggil sahabat. Aku dibohongi, Ayu, ucapnya lirih. Reza, dia ternyata sudah menikah siri dengan perempuan lain di luar kota. Dan sekarang perempuan itu sedang hamil. Aku terdiam. Napasku tercekat. Waktu aku tanya, dia malah marah. Bilangnya itu urusan masa lalu, dan pernikahan kami tetap harus jalan karena sudah diumumkan ke keluarga besar. Tapi aku nggak sanggup, Ayu. Aku merasa ditipu, dibohongi. Aku seperti kamu sekarang. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Ada luka, benar. Tapi apakah ini karma? Apakah aku seharusnya bersimpati? Kenapa kamu datang padaku? Dia menunduk. Aku nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Keluargaku malah nyalahin aku, bilang aku terlalu cemburuan. Semua orang anggap aku lebay.
Tapi aku takut hidup sama laki-laki yang bahkan sebelum nikah sudah menyembunyikan istri dan anak dari perempuan lain. Mataku berkaca-kaca. Tuhan, ini seperti kejadian yang diputar ulang, dalam versi yang berbeda. Apa kamu nyesel? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk cepat. Sangat. Aku rela kamu benci aku seumur hidup. Tapi tolong, ajari aku kuat seperti kamu. Aku nggak tahu caranya berdiri setelah dihancurkan orang yang paling aku percaya. Hatiku seolah diremas. Semua rasa marah, kecewa, dan luka yang dulu pernah aku rasakan, kini kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Sakit, ya. Tapi aku tidak ingin jadi seperti Reza, yang menyakiti tanpa ampun. Aku bangkit, mengambil segelas air putih, dan memberikannya padanya. Kamu tinggal di sini malam ini. Istirahat dulu, besok kita bicara lagi. Keesokan paginya, berita tersebar. Lamaran Reza dan Sinta dibatalkan sepihak oleh keluarga Sinta. Dan dari situ mulai beredar kabar soal perempuan lain yang hamil anak Reza. Desa kembali gempar. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa lega. Sore harinya, Sinta pamit. Aku akan tinggal sementara di rumah nenekku. Terima kasih, Ayu. Kamu sudah jauh lebih baik dari yang pantas aku terima. Aku hanya mengangguk. Memaafkan tidak selalu berarti melupakan, tapi cukup untuk berhenti menyimpan dendam. 2 hari setelah itu, Rian datang membawa kabar yang mengejutkan. Ayu, aku tahu ini mendadak, tapi aku ada pekerjaan keluar kota seminggu. Tapi sebelumnya, aku ingin kamu ikut aku ke suatu tempat. Tanpa banyak tanya, aku menurut. Kami berkendara ke arah perbukitan. Jalanan lengang, angin sejuk. Setelah sekitar 30 menit, kami sampai di sebuah rumah mungil yang dikelilingi kebun bunga. Aku beli tempat ini setahun lalu. Rencanaku, rumah ini jadi tempat aku pensiun dari dunia event organizer. Tapi sekarang, aku pikir mungkin rumah ini juga cocok untuk jadi awal yang baru. Aku menatapnya bingung. Aku ingin kamu jadi bagian dari masa depanku, Ayu. Bukan cuma sebagai partner kerja tapi sebagai pasangan hidup. Mataku membulat. Rian menggenggam tanganku, lembut. Boleh aku menunggu jawabanmu setelah aku pulang dari luar kota nanti? Aku menatap langit yang perlahan berubah jingga. Aku janji akan jawab setelah kamu pulang. Selama Rian pergi, aku merenung. Tentang cinta, tentang pengkhianatan, tentang luka dan kesembuhan. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu membawa kita ke tempat yang tepat, asal kita mau belajar menerima dan melepaskan. Sinta pun perlahan mulai bangkit. Kami tidak kembali seperti dulu. Tapi sesekali, dia mampir ke rumah membawa kue atau sekadar mengobrol dengan ibu. Tak ada lagi kebencian, hanya luka yang perlahan disembuhkan waktu. Aku sadar, pengampunan bukan hadiah untuk mereka yang menyakiti kita, tapi kunci agar hati kita bebas dari beban yang tak perlu. Seminggu kemudian, Rian pulang. Ia menjemputku di depan rumah dengan setangkai bunga matahari di tangannya. Sederhana, tapi manis. Sudah punya jawaban? Tanyanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dalam. Sudah. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku mengangguk, bukan untuk menyerah pada cinta, tapi untuk memberinya kesempatan baru. Pagi itu, sinar mentari menembus tirai jendela kamar dengan lembut. Aku membuka mata perlahan, menghirup aroma kopi dari dapur yang ibu seduh. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Rian. Bukan pesta besar. Hanya acara sederhana dengan keluarga dan anak-anak panti asuhan yang selama ini kubina. Rian dan aku sepakat, kami ingin hubungan kami dimulai dengan niat baik, bukan sekadar pesta megah yang hanya menyisakan foto dan utang. Aku tersenyum. Sinar hangat di hati ini jauh berbeda dari masa lalu, lebih damai, lebih tulus. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ayu, ada tamu. Ibu memanggil dari ruang tamu. Suaranya terdengar tegang. Aku turun dan langkahku seketika membeku saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Reza. Ya, Reza. Pria yang dulu nyaris menjadi suamiku. Pria yang menghancurkan kepercayaanku hanya sehari sebelum ijab kabul. Kini berdiri di depan rumahku dengan wajah penuh penyesalan. Di sampingnya berdiri Sinta, mengenakan gamis longgar, menunduk, wajahnya pucat.
Aku tahu aku nggak pantas ada di sini, kata Reza dengan suara pelan. Tapi aku harus bicara denganmu, ayo. Tolong beri aku 5 menit saja. Ibu melirikku, menunggu keputusanku. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan ke teras. Kami duduk, dan Reza menatapku, mata merah menahan sesuatu. Aku bodoh, Ayu. Aku terlalu egois. Aku pikir bisa memiliki semuanya, kamu, dia, dan hidupku yang sempurna. Tapi aku kehilangan semuanya. Sinta, dia meninggalkanku. Perempuan itu ternyata bukan hanya hamil, tapi juga ternyata telah menipuku. Aku terlilit utang, reputasiku hancur. Semua karena kesalahan yang aku buat dengan sadar. Dan aku sadar, aku butuh kamu. Aku kehilangan kamu, dan aku menyesal. Aku menatapnya dalam diam. Tak ada kemarahan, tapi juga tak ada haru. Hatiku datar. Aku datang bukan untuk memaksamu kembali, Ayu, lanjutnya. Aku cuma ingin kau tahu, kalau hari itu aku tidak tertangkap, mungkin aku akan tetap menyakitimu sepanjang pernikahan kita. Tapi Tuhan menunjukkan semua. Kau diberkahi perlindungan, Ayu. Dan aku dihukum dengan kehilangan segalanya. Sinta mengangkat wajahnya perlahan. Ayu, aku tahu kata maaf dariku tidak akan mengubah apapun. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Sangat, kau wanita paling baik yang pernah kami kenal. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya menarik napas panjang. Terima kasih sudah datang, kataku pelan. Tapi tidak ada yang perlu diperbaiki. Luka itu sudah sembuh. Dan aku tidak akan membuka luka lama hanya karena kau baru merasa bersalah sekarang. Reza menunduk. Jadi, tak ada kesempatan lagi. Aku tersenyum. Aku sudah punya seseorang yang mengisi hidupku dengan tulus, bukan sandiwara. Dia datang bukan untuk mengubahku, tapi menemaniku tumbuh. Kau datang terlambat, Reza. Terlalu terlambat. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di teras. Perasaan aneh memenuhi dadaku. Bukan sedih, bukan marah, tapi semacam kelegaan. Bahwa kali ini aku mampu menutup pintu masa lalu tanpa ragu. Bahwa cinta bukan soal siapa yang dulu paling mencintaiku, tapi siapa yang tetap memilihku meski aku tak sempurna. Sore itu, Rian datang menjemputku dengan mobil biru tuanya. Di dalamnya, sudah ada buket bunga matahari, seperti biasa. Kamu siap? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Tapi sebelum masuk, aku berbalik sebentar menatap rumahku, rumah masa kecilku, rumah penuh kenangan manis dan pahit. Terima kasih, rumah kecil. Kamu jadi saksi tumbuhnya aku. Acara pertunangan itu hangat dan menyentuh. Anak-anak panti menyanyikan lagu sederhana, ibu memelukku erat sambil menangis haru. Rian, dengan mata berbinar, memakaikan cincin emas sederhana di jariku. Tak ada keramaian, tapi setiap detiknya berarti. Di akhir acara, Rian membisikkan sesuatu di telingaku. Aku tahu kamu kuat, Ayu. Tapi mulai sekarang, kamu nggak harus kuat sendirian lagi. Aku menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. 3 bulan kemudian, kami menikah. Bukan di gedung mewah, tapi di halaman belakang rumah nenek, dikelilingi tanaman bunga dan anak-anak panti. Semua orang tersenyum bahagia. Saat aku melangkah di altar kecil yang dihias bunga matahari, aku melihat ibu tersenyum sambil menyeka air mata. Rian berdiri menungguku dengan wajah cerah, matanya berkaca-kaca. Langkahku mantap. Tak ada keraguan. Ini bukan pernikahan pertama yang kurencanakan. Tapi ini adalah pernikahan yang terbaik yang pernah Tuhan siapkan untukku. Surat untuk diriku sendiri, Ayu. Untuk Ayu yang dulu hampir salah langkah. Hampir menikah dengan laki-laki yang salah. Dihianati Keksai dan sahabat sendiri. Dihianati oleh orang-orang yang paling disayang. Hampir putus asa. Terima kasih karena kau tidak menyerah. Terima kasih karena tetap berdiri walau hatimu hancur. Terima kasih karena kau memilih memaafkan, bukan membalas. Kau pantas bahagia, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau mencintai dirimu cukup untuk tak kembali ke luka lama. Dan hari ini, kau membuktikan bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalan pulang ke tempat yang seharusnya.
Selamat, Ayu. Harimu akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kamu bisa, kamu menang.